Selamat sore dan salam sejahtera kami ucapkan kepada seluruh peserta dan jajaran dokter yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang di Aorta, an adventure towards the human body 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Rahnul Fasel. Dan saya Husnul Hatimah Kaharudin. Kami berdua akan memandu jalannya Welcoming Party Aorta 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kita akan menyaksikan video induksi keselamatan di Auditorium Profesor Andi Amiruddin. Selamat menyaksikan. Hadirin yang terhormat, selamat datang di Auditorium Profesor Ahmad Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Perkenalkan, kami dari Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menyampaikan induksi keselamatan sesuai dengan peraturan dan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap acara kegiatan yang diselenggarakan di lingkup Universitas Hasanuddin, termasuk pada acara ini. Kami berkewajiban untuk menyampaikan pedoman keselamatan yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Hasanuddin sebagai berikut. Sebelum memasuki Auditorium Profesor Ahmad Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dimohon untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatannya itu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Dimohon untuk menjaga ketenangan, kebersihan gedung dan membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Mengatur telepon seluler pada kondisi diam, dihimbau untuk tidak meninggalkan barang tanpa pengawasan, dan tidak diperkenankan merokok di dalam gedung ini. Fasilitas yang tersedia di gedung ini adalah toilet pria dan wanita. Lokasi toilet bisa diakses melalui pintu pada sisi kiri dan kanan di bagian depan. Saat ini, Anda berada di Auditorium Profesor Ahmad Amiruddin yang terdiri dari satu lantai. Risiko bahaya yang mungkin kita hadapi adalah kebakaran dan gempa bumi. Apabila terjadi gempa bumi, lindungi diri Anda dengan berlindung di bawah meja atau kursi, lalu tunggu sampai keadaan benar-benar kondusif. Ikuti tanda arah evakuasi dan segera keluar menuju assembling point atau titik kumpul. Gedung ini juga dilengkapi dengan alat pemadam api ringan APAR yang terletak di setiap sudut ruangan.
Jika terjadi kebakaran, hadirin diharapkan tetap tenang dan jangan panik. Segera keluar melalui pintu darurat. Ikuti tanda arah evakuasi menuju assembly point atau titik kumpul dan mengikuti prosedur evakuasi dengan bimbingan petugas Katingan dan atau panitia kegiatan. Assembly point atau titik kumpul terdekat dari gedung ini berada di area taman depan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Gunakan semua pintu yang terbuka sebagai jalur evakuasi. Di bagian depan terdapat 2 pintu di sisi kiri dan kanan yang dapat digunakan sebagai jalur evakuasi, sedangkan di bagian belakang terdapat 1 pintu. Penting untuk kita ketahui bahwa sekarang tidak sedang dilakukan simulasi tangkap darurat, sehingga apabila Anda mendengar bunyi alarm tanda bahaya, dapat dipastikan bahwa kondisi darurat benar-benar sedang terjadi. Hadirin dimohon untuk tetap tenang, utamakan mengevakuasi lansia, anak-anak, dan perempuan. Jika Anda menggunakan sepatu hak tinggi atau high heels, silakan lepaskan untuk memudahkan evakuasi. Gedung ini juga dilengkapi dengan fasilitas alat pertolongan pertama di bagian depan dan belakang gedung. Apabila Anda membutuhkan pertolongan pertama, segera hubungi petugas yang ada di sekitar Anda. Apabila Anda melihat benda mencurigakan, silakan menghubungi petugas keamanan umum. Demikian petunjuk keselamatan pada keadaan darurat yang berlaku di Auditorium Profesor Ahmad Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat beraktivitas dan selalu utamakan keselamatan. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fatir Reski. Kepada Saudara Fatir Reski, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Fatir Reski atas lantunan ayat suci yang begitu indah. Semoga membawa keberkahan untuk acara kita hari ini. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars Universitas Hasanuddin, diikuti oleh Mars Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Bersama
Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Aorta 2025 kepada Saudara Muammar Alitu. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, Master of Science, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Prestasi Dr. Suharman, Sarjana Kehutanan MSI. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hairani Rashid, Spesialis Gizi Klinik Konsultan, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal Hipertensi, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Agus Salim Bukhari, Spesialis Gizi Klinik Konsultan, PhD. Yang saya hormati yang saya hormati Ketua Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Siti Rafia, Master of Science. Yang saya hormati Manajer Kemahasiswaan Bidang Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Dr. Ilhamuddin, Spesialis PhD, Spesialis Kedokteran Jiwa. Yang saya hormati dosen-dosen Departemen Anatomi, Dr. Iqbal Basri, Spesialis Saraf Konsultan, Dr. Ahmad Nur Syamsi, dan Dr. Nurul Isla Ardi. Yang saya hormati dosen pendamping yang menyempatkan hadir pada kegiatan Aorta tahun 2025 ini. Yang saya banggakan kepada teman-teman panitia dan sekaligus asisten dosen anatomi Departemen Anatomi pada periode tahun ini, dan juga yang saya cintai kepada peserta, saya ucapkan juga selamat datang kepada peserta kegiatan Aorta tahun 2025. Saya Muammar Firmansyah Alitu selaku Ketua Panitia izin membacakan laporan kegiatan kami. Jadi Aorta atau akronim dari An Adventure Towards a Human Body merupakan lomba anatomi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Lomba ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017 dan yang tahun ini merupakan pelaksanaan kelima, di mana lomba ini merupakan salah satu dan pelopor lomba yang mengusung konsep Amazing Race, yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa kedokteran lebih aktif dan interaktif dalam mempelajari anatomi tubuh manusia. Lomba ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa kedokteran untuk berkompetisi dan menguji kepengetahuan mereka dalam bidang anatomi tubuh manusia dengan cara yang menarik dan edukatif. Persiapan lomba sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan sejak bulan Oktober tahun 2024. Dan pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final, di mana babak penyisihan sendiri kemarin sudah kami laksanakan pada tanggal 26 Januari tahun 2025 yang diikuti oleh 105 tim dari 42 universitas di seluruh Indonesia. Dari situ kami sudah terseleksi 25 tim yang lolos ke semifinal yang diadakan secara offline di Makassar, yaitu 25 tim dari 17 universitas yang ada di seluruh Indonesia. Untuk anggaran sendiri kami mendapatkan anggaran halal dari panitia, juga disponsori oleh Fakultas Kedokteran dan Departemen Anatomi FK Unhas. Terakhir, ucapan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin karena terlaksananya kegiatan ini tidak luput dari kontribusi fakultas yang selalu mendukung mahasiswanya untuk selalu kreatif baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan juga ucapan terima kasih juga kepada Departemen Anatomi FK Unhas selaku departemen pelaksana kegiatan ini,
selalu membackup dan selalu membantu mengarahkan dan membimbing kami dalam pelaksanaan dan kelancaran kegiatan ini. Juga yang terkhusus kepada teman-teman panitia yang sudah meluangkan waktunya, waktu, pikiran dan tenaganya, dan juga di tengah-tengah kesibukannya menjadi mahasiswa kedokteran, masih membersamai untuk terlaksananya kegiatan ini. Harapan kami kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Terakhir saya meminta izin kepada Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subdirektorat Prestasi untuk membuka acaranya kami, acara kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muammar Alitu atas laporannya. Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin kepada Dr. Siti Rafiah, Magister Sains, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Prestasi dan Talenta Mahasiswa, Bapak Dr. Suhasman, Sarjana Kehutanan, Master of Science. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Agus Salim Buhari, PhD, spesialis gizi klinik konsultan. Yang terhormat Manajer Kemahasiswaan Dr. Ilhamuddin, PhD, spesialis kedokteran jiwa. Yang terhormat para dosen anatomi Fakultas Kedokteran, yang terhormat dosen pendamping dari peserta Olimpiade Aorta kelima, yang terhormat para undangan dan hadirin sekalian yang kami banggakan, para panitia Olimpiade Aorta dan asisten anatomi FKUH, dan yang saya banggakan dan saya cintai, para peserta Olimpiade Aorta kelima yang sedang berlangsung ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara pembukaan Olimpiade Aorta kelima ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya kepada para peserta Olimpiade Aorta. Kami sangat senang menerima Anda di Fakultas Kedokteran ini. Ya, tadi seperti dikatakan, aorta ini merupakan Olimpiade Anatomi tahunan, ya, yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran. Ya, ini adalah aorta yang kelima. Pertama itu diselenggarakan pada tahun 2017, 18, 19, kemudian ada COVID, kita vakum, dan
tahun kemarin dan tahun ini, sehingga merupakan aorta yang kelima. Tadi sudah disebutkan oleh Ketua Panitia yang ikut lomba ini 105 peserta. Jumlahnya hampir 3 kali lipat dari tahun lalu. Ya, tahun lalu itu hanya 39 tim peserta dari 20 universitas. Sekarang itu 42 universitas yang ikut babak pengisian kemarin akhir Januari secara online. Yang pengikuti offline ini adalah 25 tim peserta dari 17 universitas yang tersebar dari Jakarta, Jawa, Sumatera, Maluku kemarin ada yang pengisian, Kalimantan dan seluruh Sulawesi. Seperti itu. Aorta ini merupakan salah satu wadah kegiatan kompetisi ilmiah di bidang anatomi. Ya, jadi untuk mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran di sini merupakan tempat untuk mengembangkan diri, menggali potensi, ya, menumbuhkan minat, motivasi, kreativitas mahasiswa dalam mempelajari anatomi secara lebih menarik dan interaktif. Karena kita tahu bahwa anatomi itu salah satu basic science yang merupakan fondasi yang terpenting di bidang kedokteran. Ya, jadi dengan memahami anatomi sehingga semua patomekanisme, patologis atau penyakit yang ada dalam tubuh kita dapat dipahami dengan baik. Ya, seperti itu. Ya, jadi dengan memahami anatomi ini kita dapat menganalisa kasus-kasus klinik dengan baik, sehingga nantinya akan menghasilkan dihasilkan dokter yang berkompeten dengan kualitas terbaik di masa ke depan, seperti itu. Ya, Olimpiade ini diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Unhas, namun pelaksanaannya itu dilakukan di fakultas kedokteran lain di Makassar ini, ya, sehingga dengan demikian kita juga bisa berwisata edukasi, kita melihat fakultas-fakultas lain di Makassar ini, karena pelaksanaannya itu akan berlangsung di Universitas Muslim Indonesia, Universitas IAIN Alauddin, di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, jadi nanti kita akan berkompetisi di sana. Ya, jadi akan kita melihat laboratorium anatomi yang ada di fakultas tersebut. Ya, seperti itu. Ya, selain itu tentu kompetisi ini merupakan ajang silaturahmi, sehingga harmonisasi, keakraban, persaudaraan akan terjalin dengan baik di antara sesama mahasiswa kedokteran nantinya. Ya, seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi selamat berlomba dan berprestasi, junjung tinggi nilai sportivitas. Ya, kita bersaing dalam kemampuan yang terbaik nantinya. Ya, saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Dr. Siti Rafiah, Magister Sains. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Haireni Rashid, Master of Science, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, spesialis gizi klinik, Vinasim. Yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Agus Salim Buhari,
Master of Clinical Medicine, Doctor of Philosophy, spesialis gizi klinik konsultan. Kepada Profesor Dr. Agus Salim Buhari, Master of Clinical Medicine, PhD, spesialis gizi klinik konsultan, dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Subdirektorat Pengembangan Prestasi dan Talenta, Pak Dr. Suhasman. Beliau ini tulang punggung ini ya, yang membawa alhamdulillah Unhas meraih juara umum di PIMNAS untuk tahun 2024. Tepuk tangan segera dengan tim tentunya ya, tapi saya kenal betul tentunya Kepala Subdirektorat yang sangat memegang peranan penting. Kemudian tentunya hadir juga di sini ada Ketua Departemen ya, Dr. Rafia, ada juga manajer kemahasiswaan. Jadi di bawah Wakil Dekan Bidang Akademik dan kemahasiswaan kami punya 2 manajer, ada manajer pendidikan Dr. Asti dan Dr. Ilham, manajer kemahasiswaan ya, karena kami punya banyak sekali mahasiswa Pak, hampir 5.000 untuk S1 sendiri saya kira separuhnya. Dan juga tentunya dosen-dosen anatomi hadir ya, dosen senior dan juga mantan Kadep juga, Ketua Departemen Dr. Iqbal, spesialis neurologi, jadi dosen anatomi tapi klinisi juga. Dan ada juga Dr. Anci ya, salah satu dosen juga, dan ini mantan Ketua BEM juga ya. Masih waktu cepat berlalu, saya masih ingat beliau masih mahasiswa, sekarang sudah jadi dosen dan alhamdulillah sekarang berbakti juga untuk mengembangkan Fakultas Kedokteran. Dan juga dosen pendamping, cuma 1 orang yang hadir ya. Ya ini luar biasa dari UHAMKA ya, saya kebetulan pernah jadi asesor di UHAMKA, jadi saya tahu persis. Ini kan tanda-tanda bahwa karena dosen pendampingnya hadir, ini berarti serius ya UHAMKA untuk pengembangan. Saya kenal baik Dr. Wawang, masih beliau ya? Ya sampai dekan ya, jadi mudah-mudahan ada penerusnya. Dr. Wawan leadershipnya sangat bagus. Nah dan tentunya kepada Ananda, Ketua Panitia ya, dan seluruh panitia, dan tentunya delegasi untuk aorta ini yang hadir dari 25 tim ya, 25 tim dari 17 yang masuk ke babak final ini. Selamat datang di Makassar, dan juga saya mengucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi ya. Ya syukur alhamdulillah saya mendapatkan laporan dari Ketua Panitia dan juga dari Ibu Kadep Dr. Rafia bahwa acara aorta ini menjadi semakin bagus, menjadi semakin diminati ya, 3 kali lipat pesertanya. Itu menandakan bahwa orang melihat acara ini dan unhasnya barangkali ya, bahwa karena yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita baru-baru juara umum di PIMNAS, itu pasti dampaknya Pak Suhasman sangat luar biasa. Orang pada datang ke sini melihat ada apa di unhas ini, karena kita dari urutan 7 itu naik ke urutan juara umum, dan itu untuk pertama kalinya piala tersebut diboyong di luar Pulau Jawa. Ke Sumatera sendiri belum pernah. Jadi saya mengira hal ini yang membuat para peserta aorta ini mau melihat, mau datang ke Unhas, makanya pesertanya menjadi sangat banyak ya untuk melihat. Tapi saya kira kita pun dari Fakultas Kedokteran sangat mensupport bahwa kalau ada juga acara yang dilakukan di universitas lain, kita juga mengirimkan, karena itu harus resiprokal, jangan cuma kita saja yang mau didatangi, kan seperti itu. Dan saya lihat anak zaman sekarang, saya sangat kagum ya, di tengah kesibukan kalian untuk kuliah di kedokteran yang kita sama-sama tahu banyak sekali materinya, apalagi sekarang sistem blok,
sekitar 1 bulan saja, 4 minggu sudah mau lagi ujian, tapi kalian menyempatkan diri untuk ikut untuk kegiatan kemahasiswaan. Saya kira ini tentunya karena kalian memahami apa yang sering kami sampaikan, ya, bahwa sekarang itu eranya kalau mau sukses di kehidupan bukan dilihat dari yang IPK-nya paling tinggi saja atau yang paling cepat selesai, tapi adalah yang bagus soft skill-nya. Dan soft skill itu diasah dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ya. Itu untuk melunturkan kita punya ego, kita bergaul, kita belajar berkomunikasi, bersosialisasi, ketemu dengan pimpinan. Jadi bagaimana kita, itu kan ada seninya itu, bagaimana menghadapi pimpinan yang lebih tua dari kita, kemudian kepada teman sejawat, kepada adik-adik. Ini yang kalian barangkali tanpa menyadari bahwa itu adalah keterampilan yang harus diasah. Dan kenapa itu menjadi penting? Makanya sekarang untuk mata kuliah penunjang kompetensi itu untuk kegiatan kemahasiswaan sekarang 10 SKS. Dulu cuma 1 SKS toh, Dr. Ranci, sekarang 10 SKS. Nah, kita di kedokteran agak khawatir, jadi kita sudah ambil 7 SKS itu Pak Suhasman untuk masuk di mata kuliah P2KD. Ada mata kuliah pengembangan karakter. Jadi kita ambil 1 ibu hamil, 1 mahasiswa, 1 ibu hamil, diikuti mulai dari hamil sampai melahirkan sampai anaknya berusia 2 tahun. Itu 7 SKS. Nanti masih ada 3 SKS ini, masih 3 kali lipat daripada yang selama ini cuma 1 SKS. Tapi kan kita tidak berhitung-hitung, oh saya sudah tercapai ini, tidak usah miano. Yang paling bagus itu adalah berpartisipasi saja dalam kegiatan kemahasiswaan sebanyak-banyaknya, karena itu pasti tidak rugi. Cuma memang luar biasa, saya selalu mengapresiasi karena kita di kedokteran bebannya sangat banyak. Makanya dari kami, dari dosen menyadari itu, membuat beberapa perubahan-perubahan ya di kurikulum. Kita mengkat tadinya jam kuliah itu rata-rata sampai sore, sampai jam 15.40. Sekarang kita sudah cut Pak Suhasman, rata-rata di siang saja, hanya cuma beberapa saja yang lewat. Dan kita follow up juga ini supaya dosen yang tidak masuk dikasih pindah lagi ke sore, karena kita siapkan sore ini adalah untuk kegiatan kemahasiswaan. Ya, sayangnya memang masih banyak yang setelah selesai pulang ya, sebagian saja yang mau betul-betul berorganisasi juga tinggal. Tapi harapannya sekali lagi harus lebih banyak, ya, harus lebih banyak yang berpartisipasi di kegiatan kemahasiswaan tersebut. Ya, jadi banyak hal yang kita apresiasi atau kita berusaha untuk bukan mendorong, tapi kita juga membuat mempermudah lah, ya, mempermudah. Saya sendiri, saya bilang saya tiap hari ada di kampus, meskipun sibuk karena akademik dan kemahasiswaan, tapi terbuka selalu pintu ruangan saya untuk mahasiswa. Justru saya biasa bilang, kenapa ini mahasiswa bikin acara lewat surat-surat saja, tidak pernah datang lagi ke kita sebagai dosen ya. Padahal kita sangat senang kalau datang, seperti tadi kalian juga berlatih untuk bertemu dengan pimpinan, bagaimana berkomunikasi, sehingga nanti kalian lihat ya, ketemu di sisi bukan cuma di ruangan kelas saja kita ketemu, tapi di luar itu kita bertemu. Dan itu saya kira suatu pembelajaran yang di luar kelas yang kalian harus dapatkan untuk pengembangan soft skill tersebut ya. Nah, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Suhasman, ini sudah bagus sekali level nasional dan alhamdulillah 3 kali lipat untuk ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa Pak Suhasman bilang kalau bisa level internasional ya. Saya juga sebenarnya sudah mendorong, karena sekarang Unhas itu kan internasionalisasi, dan bukan hanya karena poinnya lebih besar, tapi itu nanti akan tercapai sendiri masalah poin. Tapi bagaimana memang kita itu bukan hanya bermain di level nasional kan sudah ya, tapi internasional harus lebih baik, karena Indonesia bagaimanapun ke depan saya kira harus menjadi, karena kita ini bangsa yang sangat besar, nomor 4 terbesar di dunia. Jangan kita cuma dibilang itu banyak di jumlahnya tapi tidak ada dampaknya di dunia. Dan harapan kita kan kalianlah ini anak-anakku nanti akan menjadi pemimpin dunia. Kalau kami sekarang ini barangkali berpartisipasi untuk mendorong kalian, nah nantinya kalian yang kita harapkan akan menjadi ini. Dan berkolaborasi, kalian punya modal bahasa Inggris sudah sangat bagus, tinggal
bagaimana dilatih. Jadi harapannya Dr. Rafia mudah-mudahan bisa nanti ya, jadi yang dekat-dekat saja dulu, Malaysia, Singapura, kita punya negara tetangga, menurut Pak Suhasman tadi sudah bisa. Dan sekarang kan eranya ini saya lihat pengelolaannya ini bagus sekali karena di penyisihan masih masih menggunakan platform daring misalnya, dan nanti di final baru masuk luring seperti ini. Begitu juga di internasional barangkali bisa untuk efisiensi ya. Sekarang eranya untuk efisiensi dana dan itu sangat memungkinkan sekarang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam sambutan saya ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga mewakili pimpinan mengucapkan juga mohon maaf barangkali kalau dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan untuk panitia dan juga untuk tamu-tamu kita, delegasi yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Agus Salim Buhari, Master of Clinical Medicine, PhD, Spesialis Klinik Konsultan atas sambutannya. Berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompah, Master of Science, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Prestasi dan Talenta Mahasiswa, Dr. Suhasman, Sarjana Kehutanan, Magister Sains. Kepada Dr. Suhasman, Sarjana Kehutanan, Magister Sains, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Agus Salim Buhari, PhD. Yang kami hormati Ibu Ketua Departemen Anatomi, Ibu Dr. Siti Rafia, Bapak Manajer Kemahasiswaan, Dr. Ilo, lama tidak ketemu, Bapak Ibu dosen Fakultas Kedokteran khususnya Departemen Anatomi dan Ibu dosen pendamping jauh-jauh dari UHAMKA, dok ya, tim panitia dan tentu saja adik-adik sekalian peserta Aorta tahun 2025 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salam dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali berada di tengah-tengah adik-adik sekalian pada sore hari ini mengikuti acara pembukaan Aorta yang kalau tidak salah yang ke-8, Dok ya. Yang diselenggarakan di awal tahun ini. Mendengar tadi penjelasan dari Ketua Panitia, ada 45 universitas yang berlaga di penyisihan ya, yang kemudian mengerucut menjadi 17 universitas. Saya lihat di sini warna jaketnya macam-macam, tidak dominan merah ya. Biasanya kalau Unhas tuan rumah yang dominan merah, tapi ini saya lihat macam-macam jaketnya. Adik sekalian, kompetisi seperti ini bukan hanya sekedar untuk mencari siapa yang juara, tapi di balik kompetisi itu kita sedang merintis dan membangun kolaborasi. Tidak ada pencapaian besar yang kita bisa lakukan tanpa berkolaborasi satu sama lain. Dan berkolaborasi antar institusi, antar wilayah itu pasti jauh lebih baik dibanding kolaborasi hanya sesama Unhas atau hanya sesama anak Makassar saja. Bahkan
yang lebih hebat lagi kalau kolaborasi itu dibangun di tataran internasional. Banyak hal yang nampak sulit, kenapa kok jadi begitu mudah? Ternyata karena latar belakang pertemanan yang orang sebut sebagai jejaring, dan itu dibangun saat masih jadi mahasiswa seperti ini. Kita lihat pemimpin-pemimpin kita, ini kok jadi ini, setelah ditelusuri hampir semua ada sejarah jejaring yang panjang, dan itu kita bisa maklumi saya kira ya, karena tentu kita akan saling percaya kalau saling mengenal satu sama lain. Nah, di Unhas saya kira adik-adik sekalian, aneka upaya telah dilakukan oleh pimpinan kita baik di level universitas maupun di level fakultas untuk mendorong adik-adik sekalian melakukan berbagai hal, membangun jejaring kolaborasi yang kesemuanya bermuara pada bagaimana membangun yang apa orang sebut sebagai keterampilan abad 21. Critical thinking, collaboration, communication, dan sebagainya. Misalnya seperti Bapak Wakil Dekan tadi sampaikan, kita sekarang menggunakan K23. Untuk rumpun kesehatan ada 10 SKS yang namanya MKPK yang basisnya pengakuan, bukan kuliah. Itu untuk mendorong adik-adik sekalian beraktivitas macam-macam. Nah, selain itu kita juga mendorong supaya adik-adik semua rajin mengikuti kompetisi. Kenapa kita perlu berkompetisi? Ya supaya kita bisa mengukur level kita ada di mana. Kadang-kadang kita teriak misalnya we are the champion, tapi betulkah seperti itu? Itu harus diuji, harus dibuktikan, dan itu penting. Persoalan tahun ini menang, tahun depan kalah, tahun berikutnya menang lagi, ya begitulah namanya kompetisi, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tetapi dengan begitu kita akan terus berusaha memperbaiki diri. Nah, adik-adik sekalian, dukungan lain yang disiapkan Unhas, ini mungkin yang sebagian adik-adik belum memanfaatkan, misalnya ada sistem reward yang kita sudah buat ya. Kita coba itu paperless dan tidak ada interaksi fisik begitu, tidak perlu adik-adik bolak-balik ke Direktorat Kemahasiswaan misalnya. Tolong dimanfaatkan itu, karena tahun kemarin Prof, rendah sekali serapan kita itu untuk reward. Saya yakin adik-adik itu tahun ini kita di Simkat Mawah hanya menginput 500 lebih prestasi. Saya yakin sebetulnya jumlahnya jauh lebih banyak, cuma berserakan di mana-mana, dan lewat sistem reward itulah kita berharap adik-adik sekalian bisa melaporkan prestasi-prestasinya, ya tentu ada sedikit bonus di situ. Adik-adik tinggal masukkan foto, masukkan sertifikat, buku rekening dan segala macam. Setiap bulan kita umumkan mana yang valid. Kalau mau valid gimana caranya? Ikuti saja buku pedomannya. Itu ada di Instagram, kita pin, dan itu ada paling atas, termasuk dalam permintaan dana seperti ini. Kemarin panitia kontak saya, bagaimana nih, saya bilang saya kesulitan deh untuk membuat pertimbangan terkait permintaan ini karena tidak mengikuti panduan yang sudah ada itu. Padahal kebetulan saya yang susun, Prof, saya berusaha sesimpel mungkin, karena yang mau kita tahu hanya ini yang keberapa, karena adik-adik sekalian kita didorong untuk supaya melakukan kompetisi yang reguler begitu, jangan ganti pengurus, ganti lagi lombanya, supaya lomba itu dikenal di mana-mana. Nah,
Yang kedua, pesertanya dari mana saja, levelnya dan sebagainya. Cuma kalau informasi-informasi itu yang tidak tersedia, kita juga bingung karena pernah juga misalnya ada lomba yang diadakan tapi panitia malah kesulitan begitu dalam penyelenggaraannya, sehingga ini kan kita harus tahu yang mana nih standar penyelenggaraannya bagus, yang mana yang tidak. Terus terang Prof, saya malu-malu sebenarnya ke sini waktu ditelepon tadi Pak Direktur karena saya tidak merekomendasikan ini karena saya tidak ngerti proposalnya sebenarnya, cuma ada apa RAB begitu ya. Tapi nanti kalau yang juara masih ada rewardnya, silahkan diklaim begitu. Padahal lomba-lomba begini di pemeringkatan juga ada, Prof. Ada ini dilaporkan, makanya di antar fakultas itu juga kita ada buatkan poin. Termasuk juga adik sekalian kalau mau pergi berlomba itu di pedoman ada, di pedoman ada. Selalu kami sampaikan kalau ada sosialisasi, dua hal yang membuat ini, saya pernah ditanya identitas begini, Pak kenapa itu sekarang sulit dapat bantuan? Saya bilang tolong sampaikan ke saya bagian mana yang sulit supaya saya perbaiki, karena pedoman itu dibuat supaya gampang. Jadi kalau menjadi sulit, itu ada yang salah. Tolong beritahu saya apa yang sulit di situ. Tapi ternyata dia juga belum baca. Kemudian saya sampaikan kalau mau pergi berkompetisi, misalnya nih 1.000 orang mau pergi, uang kita hanya cukup untuk 500 orang. Kira-kira yang mana yang dibiayai? Tentu yang dibiayai adalah yang potensial menang. Kira-kira gitu ya. Nah sekarang kalau kita pertajam pertanyaannya, kira-kira yang potensial menang itu siapa? Tentu yang punya track record menang. Kalau menang tingkat RT saja belum pernah, tiba-tiba berlomba level nasional, kita agak ragu kan? Jangan-jangan cuma karena lombanya di Bali, jangan-jangan mau liburan ini. Nah, jadi itu satu track record. Yang kedua apa? Biar itu orang hebat bagaimana menang-menang terus, karena saking seringnya menang, jadinya diremehkan lombanya, sehingga bikin karya seadanya. Jadi dua hal itu yang dilihat, track record dan karya yang ingin dilombakan. Sesederhana itu saya kira. Tolong adik-adik, tolong dimanfaatkan semua, karena kami juga repot kalau serapan itu tidak bagus. Di sisi lain kita juga harus putar otak karena mungkin adik-adik sekalian belum tahu, alhamdulillah tahun 2024 kemarin itu tata kelola kemahasiswaan Unhas masuk kategori unggul. Itu adalah level tertinggi tata kelola kemahasiswaan. Kenapa bisa? Itu kita laporkan di sistem pemeringkatan kemahasiswaan, semua prestasi-prestasi kita, semua aturan-aturan yang tersedia, capaian-capaian kita. Mudah-mudahan tahun ini sudah begitu juga. Tahun ini kami sudah menginput data 2.700, tahun lalu 1.397, tahun sebelumnya itu baru 300-an. Ya berbagai cara, jadi kami Prof melototi itu, ngintip-intip semua Instagram fakultas. Kalau ada ucapan selamat, kami capture itu karena tidak ada mungkin masih banyak uang jajannya, jadi prestasinya tidak diklaim. Jadi kami coba cari sendiri, siapa tahu kami bisa dapat. Itu kami kumpulkan semua. Kita ingin secara keseluruhan Unhas dalam berbagai hal bisa tampil unggul begitu ya, karena kita ini orang sering sebut ada kawasan barat, ada kawasan timur. Kalau di kawasan timur rasanya Unhas saja nih yang dekat-dekat, yang sering muncul berkompetisi dengan universitas-universitas di Jawa. Jadi kalau Unhas melemah, nah ini magnitudenya suara-suara dari kawasan timur ini mungkin agak melemah juga. Jadi ini kita harus terus bersinergi, saling mendukung, ujungnya tentu untuk Indonesia juga saya kira.
Saya kira seperti itu. Terima kasih telah diundang hadir di sini. Kami menyampaikan selamat berkompetisi. Jangan lupa berjejaring membangun kolaborasi dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada perintah tadi. Terima kasih, Dr. Suhasman, Sarjana Kehutanan, Magister Sains atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai ke sesi berikutnya, marilah kita saksikan penampilan seni tradisional khas Sulawesi Selatan, yaitu tari 3 etnis.
Kini, tibalah kita pada acara inti, yaitu pembukaan Aorta 2025. Kami mengundang Dr. Suhasman, Sarjana Kehutanan, Magister Sains, beserta seluruh dokter yang hadir saat ini dan juga Ketua Panitia untuk membuka acara ini. Baik. Bapak Ibu, hadirin sekalian, mari kita pembuka acara Aorta pada sore hari ini. Mari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gimana modelnya? Sini. Selanjutnya, mari kita berikan apresiasi kepada institusi-institusi yang telah mengirimkan delegasinya untuk turut serta dalam kegiatan ini dan berhasil lolos ke babak semifinal Aorta 2025. Marilah kita sambut Universitas Airlangga, Universitas Katolik Sugija Pranata, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas 11 Maret, Universitas Gajah Mada, Universitas Halu Oleo,
Universitas Islam Sultan Agung. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Universitas Brawijaya. Universitas Lampung. Universitas Negeri Gorontalo. Universitas Muhammadiyah Makassar. Universitas Lambung Mangkurat. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Universitas Samratulangi. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Universitas Mula Warman. Kami ucapkan selamat kepada seluruh delegasi yang berhasil lolos hingga ke babak ini. Semoga semangat kompetisi dan persaudaraan selalu terjaga. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita bersama-sama berdoa agar acara ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Salman Al-Farisi. Kepada saudara disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Engkaulah Tuhan yang menjadi satu-satunya tempat kami melangitkan doa dan harap. Kembali kami bermunajat kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memulai kegiatan Aorta tahun 2025 dengan menyebut namamu.
Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Berkahilah waktu kami dan jauhkanlah kami dari segala keburukan. Semoga kami senantiasa diberikan kekuatan dan kelancaran, dan kami memohon untuk kegiatan ini berada dalam ridho-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, serta jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah. Ya Syakur, Ya Karim, Tuhan yang maha mensyukuri dan maha mulia, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berikanlah keberkahan kepada semua yang telah mempersiapkan kegiatan ini, dan limpahkanlah pahala atas kerja keras mereka. Ya Mujib, Ya Salam, Tuhan yang maha mengabulkan doa dan maha memberi kedamaian. Kabulkanlah doa-doa kami, berikanlah ketenangan dalam hati kami, dan jadikanlah kegiatan ini penuh dengan manfaat dan keberkahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah yang Maha mendengar, sesungguhnya Engkau mendengar doa kami, kabulkanlah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Salman Al-Farizi telah memimpin doa pada hari ini. Dengan demikian, selesailah sudah rangkaian acara pembukaan Aorta 2025. Kami mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi peserta dan dokter sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di rangkaian acara selanjutnya. Berikutnya, kita akan lanjut ke rangkaian technical meeting. Kepada divisi kompetisi, kami persilahkan. Sebelum itu, saya mengajak kepada dokter sekalian untuk bisa mengambil foto bersama. Baik, kepada hadirin yakni delegasi dimohon untuk bisa berdiri dan melakukan dokumentasi bersama sehingga delegasi bisa merapat ke tengah terlebih dahulu.
Baik, sebelumnya saya ingin kembali menanyakan terlebih dahulu untuk delegasi bisa merapat lebih ke tengah. Baik, dokumentasi akan dilakukan dalam 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, untuk foto sesi terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yosua Wijaya Sinaga. Perkenalkan, saya Adinda Fakelavani. Dari divisi kompetisi yang akan menyampaikan terkait teknis pelaksanaan perlombaan pada babak semifinal dan final besok. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang berhasil pada sampai tahap ini. Tentu adalah sebuah kebanggaan karena teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang yang terpilih dari 105 tim yang telah melaksanakan babak penyisihan sebelumnya. Saya yakin teman-teman yang hadir pada tempat ini adalah orang-orang yang telah siap untuk mengikuti perlombaan besok. Baik, langsung saja kita sambung ke technical meetingnya. Baik, yang pertama untuk perlengkapan. Yang pertama untuk harus dibawa adalah jam tangan. Jam tangannya wajib jam tangan analog, tidak diperkenankan untuk membawa smartwatch. Kemudian ponco atau jas hujan, berjaga-jaga jika kegiatan kita nanti akan di tengah hujan. Dan yang terakhir adalah jas lab. Untuk barang-barang yang harus dibawa ini nanti bisa disimpan di dalam aorta kit yang telah dibagikan tadi di depan meja registrasi. Sedangkan untuk barang yang tidak boleh dibawa, yang pertama itu adalah handphone, smartwatch, catatan, atlas, dan buku. Jadi, notes yang tersimpan di dalam aorta kitnya teman-teman harap dikeluarkan terlebih dahulu sebelum mengikuti pertandingan besok hari. Next. Next. Aturan umum babak semifinal. Yang pertama, babak semifinal Amazing Race diadakan di Universitas Hasanuddin. Babak semifinal terdiri dari 5 pos tantangan dengan lokasi berbeda. Khusus pada pos 3, terdapat 2 pilihan, yaitu ordinary track dan fast track.
Ordinary track adalah jalur biasa. Jika peserta dapat menjawab tantangan dengan benar, maka akan diarahkan ke pos 4. Sedangkan fast track adalah jalur khusus. Jika peserta berhasil menjawab tantangan dengan benar, maka akan diarahkan langsung ke pos 5 tanpa melewati pos 4 terlebih dahulu. Tingkat kesulitan fast track lebih tinggi dibandingkan ordinary track. Yang ketiga, peserta harus memecahkan clue terlebih dahulu untuk menemukan lokasi pos. Yang keempat, peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan pos berhak memperoleh clue menuju pos berikutnya. Yang kelima, peserta wajib menyelesaikan seluruh tantangan pos secara berurutan dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, hingga pos 5. Setiap pos memiliki ketentuan masing-masing dan akan dijelaskan pada aturan khusus nanti. Baik, untuk nomor 7, setiap tim memiliki 9 kali kesempatan untuk mengerjakan tantangan pada setiap pos. Kecuali pada pos 3 fast track, peserta hanya memiliki 5 kali kesempatan. Babak semifinal akan dimulai pada pukul 8 WITA dan berakhir pada pukul 15.30 WITA. 10 tim pertama yang berhasil mencapai pit stop atau finish point sebelum pukul 15.30 WITA dan telah berhasil menyelesaikan tantangan akhir berhak maju ke babak final. Apabila jumlah tim yang berhasil mencapai pit stop atau finish point masih kurang dari 10 tim, sedangkan waktu babak semifinal telah berakhir, maka akan diberikan pertanda bagi tiap tim untuk menghentikan semua kegiatan terkait tantangan pos dan wajib menuju titik awal untuk mengambil clue menuju pit stop atau finish point. Yang ke-11, apabila waktu babak semifinal telah berakhir dan jumlah tim yang mencapai pit stop atau finish point masih kurang dari 10 tim, maka akan diberlakukan sistem penilaian khusus. Mekanisme istirahat untuk nomor 12. Waktu istirahat adalah waktu seluruh peserta wajib menghentikan aktivitasnya terkait kompetisi, baik peserta yang berada di dalam maupun yang di luar pos. Waktu istirahat peserta dimulai pada pukul 12.30 WITA dan berakhir pada 13.30 WITA. Seluruh peserta wajib berada di titik awal semifinal pada pukul 12.30 WITA. Apabila peserta tiba pada lokasi tersebut dengan waktu terlambat, maka akan mendapatkan sanksi freeze sesuai dengan waktu keterlambatan. Terlambat 1-15 menit, freeze 5 menit. Terlambat 6-10 menit, freeze 10 menit. Terlambat 11-15 menit, freeze 15 menit. Terlambat 16-20 menit, freeze 20 menit. Terlambat 20 hingga 25 menit, freeze 25 menit. Terlambat 26 hingga 30 menit, freeze 30 menit. Dan terlambat lebih dari 30 menit akan didiskualifikasi. Peserta akan memulai amazing race pada pukul 13.40 WITA, yakni 10 menit setelah waktu istirahat habis. Peserta yang mendapatkan sanksi freeze akan memulai amazing race lebih lambat sesuai dengan waktu keterlambatan